Ersmul Arif dari Forum News Network seperti biasa bersama dengan Bung Rocky Gerung. Bung Rocky, ada kabar menarik dari Hasim Joyo Hadi Kusumo, ini adik Presiden Prabowo Subianto, bahwa pemerintah itu akan menghapuskan tunggakan kredit dari petani, nelayan, dan UMKM di perbankan. Ini agar mereka bisa kembali mendapat akses perbankan dan tidak terjebak pinjol dan rentenir. Saya sengaja menggunakan kalimat kabar menarik ya, alih-alih menyebutnya sebagai kabar baik. Karena saya kira kita masih harus wait and see dengan kebijakan pemerintahan Prabowo ini, karena kita tahu banyaknya kepentingan di kabinet ini. Ada yang kalau ini kan paradigmanya paradigma sosialis, tapi kita tahu kabinet kita itu kebanyakan orangnya adalah kapitalis. Ya, tentu saja berita semacam itu atau keputusan yang sebetulnya keputusan radikal dari Prabowo untuk membebaskan hutang-hutang yang tidak mungkin dibayar lagi oleh buruh, petani, nelayan, UMKM, itu penanda bahwa ada kepekaan sosial. Di dalam kondisi Indonesia 5 bulan ini mengalami deflasi, dalam kondisi beban kelas menengah akhirnya bertambah karena PPN-nya ditaruh untuk beban kelas menengah, sehingga kemampuan ekonomi yang kita sebut buffer area ini, kan kelas menengah selalu menjadi buffer supaya tidak terjadi ketegangan sosial antara yang atas dan yang bawah. Jadi kalau kita mulai melihat paradigma, kalau kita sebutkan, ya ada paradigma sosialistis atau sosialisme bahkan di dalam pemerintahan Pak Prabowo. Tentu itu berkontras dengan paradigma Pak Jokowi. Dari segi itu kita tahu bahwa ada hal yang berbeda. Kalau tiba-tiba ada berita bahwa walaupun itu melalui Hasim Joyo Hadi Kusumo, tapi itu officially pasti dibicarakan di dalam kabinet atau paling nggak di Gerindra untuk memburu para pengemplang pajak sawit misalnya, itu juga berita yang revolusioner. Kita ulas dulu bagian pemberitaannya sebelum kita masuk pada kontennya, apa sebenarnya yang terjadi itu. Jadi yang penting ada satu sinyal awal di pemerintahan Pak Prabowo bahwa akan ada pembagian distribusi keadilan yang asasnya adalah sila kelima itu. Kan itu dasarnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan ketidakadilan itu diperlihatkan oleh statistik bahwa sebagian besar rakyat itu tidak mampu untuk mengakses perumahan, kesehatan, karena disparitas, karena daya beli itu. Kita mungkin bisa menduga dari awal bahwa Gerindra ingin memulihkan citra sebetulnya citra kabinet yang dianggap dulu dikendalikan oleh oligarki. Jadi kalau kita katakan ini adalah kabinet yang anti oligarki, oke, itu secara retorik